Salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Pendeta Dian Kristanto. Pada saat ini saya melayani di GKJW Jemaat Bundung Sari. GKJW Jemaat Bundung Sari terletak di Desa Bundung Sari, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. GKJW Bundung Sari terdiri dari 3 tempat pelayanan. Yang pertama adalah induk di GKJ Bundung Sari, lalu Pepantan Sukosari dan Pepantan Sukorejo. GKJ Bundung Sari terdiri atas 196 KK dan 377 jiwa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini kita akan mengikuti ibadah pembukaan Bulan Kebudayaan. Mari bersama-sama dengan kami, para saudara dari GKJ Jemaat Bundung Sari, kita masuk di dalam ibadah Minggu Pembukaan Bulan Kebudayaan. Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Salam Patunggilan. Selamat datang pada ibadah Minggu tanggal 7 November 2021. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dian Kristanto bersama dengan Majelis Jemaat GKJW Bundung Sari dengan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini adalah ibadah pembukaan bulan budaya. Budaya adalah karunia Tuhan Allah yang patut kita syukuri. Dengan memahami suatu budaya, kita dapat mengenal dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mengawali bulan budaya saat ini, marilah kita memiliki tekad dan semangat untuk terus menumbuh kembangkan budaya di lingkungan kita sebagai sarana mewartakan dan menyaksikan kasih dan karya Allah kepada dunia.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah pada minggu ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Kontekstual nomor 7, Puji Sorak Agumbira. Kita nyanyikan dengan menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa Madura dan yang kedua bahasa Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa di dalam ibadah minggu di dalam rangka pembukaan bulan budaya GKJW. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Kita menenangkan diri dan menyadari keberadaan Tuhan yang ada di dalam ibadah kita hari ini, dan di dalam hati kita masing-masing hendaknya berkata yang demikian. Ibadah pembukaan bulan budaya pada minggu ini kita lakukan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah minggu pada hari ini, tema ibadah di dalam pembukaan bulan budaya saat ini adalah melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Budaya toleransi dan juga budaya saling berbagi itu menjadi nafas kehidupan
bagi bangsa-bangsa yang ada di wilayah timur, terkhusus juga Indonesia. Maka pada hari ini kita menghayati dan berupaya untuk melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati sebuah lagu dari Kidung Kontekstual nomor 45. Kita nyanyikan bait yang pertama, kita nyanyikan di dalam bahasa Jawa dan Indonesia. Kidung Kontekstual 45 bait pertama, Kawula Saos Syukur. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam kita menghayati panggilan Tuhan untuk memasuki pertobatan, Tuhan berkenan untuk memberikan firman-Nya bagi kita yang diambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Dengan didasari firman Tuhan itu, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa dan kita nyatakan penyesalan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kasih, yang dengan cintanya yang agung, senantiasa hadir menyapa kehidupan kami para umat manusia. Bahkan ketika kami seringkali melakukan sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami, baik melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, dan segala sesuatu yang
seringkali baik sengaja ataupun tidak kami lakukan, sehingga Tuhan merasa berduka, demikian juga sesama kami. Kami ingin supaya Tuhan menilik hati kami, pikiran kami, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada satu dosa pun yang mampu kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Maka pada hari ini kami bersama-sama mengakui segala dosa, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu membasuh kehidupan kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mencurahkan darah-Nya yang kudus demi pengampunan atas dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan memperbarui kehidupan kami di dalam Kristus yang kami kasihi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagi saudara-saudara yang telah menyatakan dosa dan penyesalannya di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan berita anugerah bagi kita. Untuk itu jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24 dinyatakannya bagi kita demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini sungguh menjadi sebuah berita anugerah yang menggembirakan hati kita. Maka berbahagialah setiap orang yang diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati sebuah pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 389, bait pertama dan juga bait yang kedua, sebagai respon kita atas berita anugerah yang telah kita terima. Besarlah kasih Bapa-Ku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan yang ke-44. Pembacaan firman Tuhan dan doa sebelum pembacaan firman akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih, saatnya kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal dengan Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami jemaat-Mu akan membuka Alkitab, membaca serta merenungkan akan sapaan firman-Mu. Untuk itu Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan sapaan firman-Mu.
dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dian Kristanto yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau berikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan saat ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-44. Yang demikian, Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tentu saya berharap bahwa kita semua pada hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama masih bisa beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing secara online. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya dengan judul asli atau palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membeli sebuah kabel mikrofon. Lalu di waktu yang lainnya saya juga membeli kabel mikrofon dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, tetapi dari toko yang berbeda. Ketika melihat kedua kabel ini, sepintas memang terlihat sama satu dengan yang lainnya, baik warnanya maupun tampilan fisik secara sepintas begitu sama. Tetapi ketika diperhatikan secara lebih dalam lagi, ternyata kabel yang satu dengan yang lainnya memiliki bentuk tulisan yang berbeda. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang berbeda sebab salah satu kabel tersebut bukan kabel yang orisinil atau orang menyebutnya dengan kabel yang KW atau yang palsu.
Jikalau kemudian kedua kabel ini kita uji secara serius, tentu kemampuan dari kabel yang pertama dan yang kedua akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Meskipun secara harga keduanya memiliki harga yang sama, tetapi tentu karena yang satu asli dan yang lainnya palsu, pasti kualitasnya pun juga akan berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah apa yang kemudian kita rasakan ketika kita membeli sesuatu yang kita pikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang asli, tetapi ternyata bahwa yang kita beli adalah barang yang palsu. Tentu kita akan merasa sangat kecewa karena kita membeli sebuah barang yang palsu dengan harga sesuai dengan barang yang asli. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita hari ini pun kita diperhadapkan kepada situasi yang saling kontradiktif, yang satu dengan yang lainnya jika diperbandingkan akan memunculkan dua kelompok yang masing-masing juga memiliki kualitas yang berbeda. Kelompok pertama adalah kelompok para pemuka agama atau ahli Taurat, dan kelompok berikutnya atau individu yang berikutnya adalah seorang janda. Kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan Yesus ketika melihat kelompok ahli Taurat ini dan juga seorang janda yang pada saat itu sedang memberikan persembahan di dalam sebuah ibadah. Secara khusus Tuhan Yesus melihat adanya perbedaan kualitas yang terdapat di antara keduanya. Kelompok yang pertama yang terdiri dari ahli-ahli Taurat begitu tampak elegan mungkin dengan menggunakan jubah-jubah panjang ala pemuka agama Yahudi yang senantiasa apabila di dalam pertemuan ibadah ataupun pertemuan lainnya, mereka selalu minta untuk duduk di tempat-tempat yang terhormat karena mungkin menganggap dirinya sebagai orang-orang yang suci, orang yang patut untuk dihormati oleh masyarakat. Tampilan yang terlihat saleh dan suci sebenarnya adalah sebuah polesan belaka yang di dalamnya sebenarnya menyembunyikan kualitas yang tidak baik. Tentu akan menjadi sesuatu yang sangat ironis bahwa ada kelompok pemuka agama yang sebenarnya patut ataupun layak menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, tetapi sikap dan perilakunya justru menunjukkan sesuatu yang tidak baik, sehingga kemudian Tuhan Yesus mengecamnya sebagai penelan rumah para janda. Tentu kalau kita mendengarkan hal ini, kok bisa seorang yang dianggap suci, seseorang yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehariannya justru menjadi orang-orang yang membuat mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru kehilangan hak atas aset atau miliknya yang berharga. Begitu luar biasanya kejahatan yang ditutup-tutupi oleh para pemuka agama Yahudi pada saat itu dengan tampilan luar yang begitu mempesona sehingga mereka tampak menjadi orang yang terhormat, yang mempesona, yang saleh. Pribadi yang kedua adalah pribadi seorang janda yang meskipun karena kemiskinannya
namun sikap ataupun perbuatannya begitu otentik ataupun asli menampilkan jati dirinya, tidak memiliki polesan apapun, begitu natural di dalam melakukan kehidupan kesehariannya tanpa rekayasa sedikit pun. Kemiskinannya tidak pernah ditutup-tutupi dengan tampilan tertentu supaya ia tampak seperti orang kaya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, justru sebaliknya, dia mampu memberi kepada jemaat melebihi kemampuan orang lain. Meskipun di dalam Alkitab dikatakan bahwa uang yang dia masukkan di dalam kotak ataupun kantong persembahan itu hanyalah 2 peser atau 1 duit. Itu adalah mata uang terkecil pada zaman itu. Tetapi itu adalah seluruh nafkah yang dimilikinya pada hari itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu membaca berulang-ulang ayat bacaan ini untuk bisa menghayati perbedaan kualitas di antara 2 jenis manusia ini. Sama seperti tadi ketika saya bercerita ketika membeli sebuah kabel. Hampir sama, hampir mirip, bahkan yang palsu terlihat mungkin lebih baik. Tampilan luar bisa saja dipoles sebaik mungkin untuk menutupi kejahatannya, sama seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat yang penuh dengan kepalsuan. Bagaimana dengan kita semua, baik sebagai seorang pelayan Tuhan maupun sebagai warga jemaat? Apakah kita kemudian juga turut larut untuk kemudian membudidayakan atau menghidupi budaya yang penuh dengan kepalsuan? Atau sebaliknya, justru kita kemudian menghidupi budaya yang otentik atau asli tanpa kepura-puraan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mencoba untuk memoles diri kita, orang kemudian seringkali menutup-nutupi kondisinya, keadaannya, supaya memperoleh rasa hormat dari orang lain. Orang tidak ingin tampak sebagai orang miskin, maka kemudian dia membeli segala sesuatu hanya supaya dipuji orang, meskipun untuk itu dia harus berhutang ke sana sini. Dampaknya adalah orang ini pasti satu saat akan terbelit hutang piutang. Tidak itu saja, kalau kemudian orang lain mengetahui jati diri aslinya, ia juga bisa kehilangan kepercayaan, atau bahkan kemudian orang lain justru memandang rendah dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap langkah kehidupan jika dihidupi itu akan menjadi sebuah kebudayaan. Sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Kita juga diajarkan belajar dari 2 kelompok ini. Tapi mari kita belajar dari pribadi yang ditunjukkan oleh karakter si janda. Dia mampu untuk menghidupi budaya yang penuh toleransi, yang peduli, baik kepada jemaat, mungkin juga kepada orang lain. Dan dia juga memiliki kepedulian untuk berbagi. Tidak seperti ahli Taurat yang mengambil
segala sesuatunya, bahkan dari milik orang-orang miskin yang seharusnya dilindunginya. Maka bersikaplah untuk senantiasa otentik atau asli. Puji Tuhan, jika saudara sudah dapat meningkatkan kualitas saudara, bukan hanya yang tampak di luar, tetapi juga yang nampak dari dalam. Selamat menghayati kehidupan di dalam budaya yang penuh dengan keaslian, yang penuh toleransi dan saling berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat teduh bagi kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali bulan budaya pada saat ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah tembang ataupun kidung ataupun langgam Jawa yang akan dipujikan oleh jemaat atau warga jemaat di Pundung Sari. Tembang ini berisi tentang sebuah kesukacitaan di dalam mengikut Tuhan yang senantiasa disertai dengan rasa syukur atas penyertaan dan pemberian Tuhan. Maka mari bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati tembang ataupun langgam ataupun kidung yang akan dinyanyikan oleh saudara kita.
ingkang murbeng dumati kawula sami ngabekti ing pangabektipun niki Gusti ingkang Maha Agung tansah ngrimati gesang kawula rinten dalu datan kendhat Gusti ning sarwa dumati satematan samber
Dengan ditandai dilakukannya tembang ataupun pujian berbahasa Jawa yang telah dipujikan oleh saudara kita dan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, maka dengan ini rangkaian kegiatan Bulan Budaya di GKJW dinyatakan dibuka. Kiranya selama Bulan Budaya ini kita dimampukan untuk menghayati dan melestarikan budaya luhur bangsa kita. Selamat melaksanakan Bulan Budaya, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sumber Kasih yang kami cintai di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang telah kami geluti bersama-sama. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pengajaran yang kami dengar pada hari ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi pemerintah bangsa kami yang sampai dengan saat ini terus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran pandemi virus corona yang ada di negara kami ini. Baik pemerintah dari tingkat pusat sampai yang terendah, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan hikmat kepada mereka supaya di dalam mereka melakukan ataupun menerapkan kebijaksanaan melawan pandemi COVID ini senantiasa di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Kami juga mendoakan para tenaga medis yang senantiasa berjuang sedemikian rupa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesehatan yang sempurna bagi para saudara kami yang menjadi tenaga medis, supaya dengan jerih lelah mereka, bangsa dan negara ini segera melampaui pandemi ini dan kembali hidup secara normal. Allah Sang Sumber Kasih, kami juga merasakan betapa besarnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bergereja di GKJW, baik yang ada di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, maupun yang berada di lingkup majelis agung. Kami percaya bahwa segala sesuatunya berjalan di dalam tatanan Tuhan.
Kami memohon hikmat-Mu senantiasa menyertai seluruh pribadi yang Tuhan panggil untuk turut berpelayanan, baik di jemaat, di majelis daerah maupun majelis agung. Sebagai apapun dan apapun bentuk pelayanannya, kiranya berkenan di hati Tuhan dan Tuhan berkenan memberkatinya. Kami juga mendoakan tiap-tiap keluarga yang ada di jemaat-jemaat yang ada di seluruh wilayah GKJW maupun di gereja-gereja Tuhan lainnya di seluruh muka bumi ini. Kiranya penyertaan Tuhan menyempurnakan kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang ada. Perlindungan Tuhan senantiasa melindungi kami semua dari bahaya virus yang ada. Tuhan Sang Sumber Kasih, kami menyerahkan pula saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Tuhan kiranya juga berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan juga memberkati tiap-tiap keluarga atas kebutuhan kehidupan mereka, atas pekerjaan mereka, atas pendidikan bagi anak-anak, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami yang tidak terungkapkan melalui doa-doa kami. Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan doa permohonan kami. Dan biarlah kami senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan izinkan Tuhan kami pada saat ini mengakhiri doa kami sebagaimana lagu yang akan kami nyanyikan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dengan didasari dari firman Tuhan Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam kita mengumpulkan persembahan,
kita barengi dengan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Jawi nomor 157 bait yang 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan ini, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ungkapan syukur kami berikan persembahan kami kepadamu untuk bisa menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang sudah memberikan persembahan ini ya Allah, agar hidup kami selalu dalam kelimpahan. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dan menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dengan tetap senantiasa menjaga kesehatan, setia kepada protokol kesehatan dan anjuran pemerintah, menjaga kebersihan jasmani dan rohani, dan senantiasa berbahagia serta menjadi berkat di dalam kehadiran kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Untuk itu mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang Empunya kehidupan dan sumber cinta yang senantiasa mengasihi kehidupan umat-Nya. Cinta kasih dan karya keselamatan yang dinyatakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, penyertaan kekuatan dan penghiburan yang dinyatakannya melalui kekuatan Sang Roh Kudus, kiranya ketiganya yang esa senantiasa hidup memberkati kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pelaksanaan pelayanan ibadah minggu sekaligus pembukaan bulan budaya telah usai dilakukan. Untuk itu saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan marilah kita patuhi protokol kesehatan dan ikutilah vaksinasi demi keselamatan hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.